Shalom, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan sintetik dari kitab Ester. Baik, kami langsung saja akan memulai dari langkah kedua, pendekatan sintetik dari kitab Ester. Saya serahkan kepada Jeremy Abbas. Oke, baik. Kita masuk dalam langkah yang kedua setelah membuat langkah pertama. Jadi langkah kedua kami meringkas setiap perikop di dalam kitab Ester sebanyak 13 bagian. Nah, yang pertama itu pada pasal yang pertama ayat 1 sampai 21 itu judulnya Raja Ahasveros menolak Ratu Wasti. Pasal yang kedua ayat 1 sampai 18, Ester menggantikan Ratu Wasti. Pasal yang kedua ayat 19 sampai 23, Raja Ahasveros hendak dibunuh. Pasal yang ketiga ayat 1 sampai 15, bangsa Yahudi hendak dimusnahkan. Pasal yang keempat ayat pertama sampai 17, Mordekai membela bangsa Yahudi. Pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 8, Ester menghadap Raja Ahasveros. Pasal yang kelima ayat 9 sampai 14, Haman berniat jahat kepada Mordekai. Pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 14, Mordekai diberikan kehormatan. Pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10, Haman dihukum mati karena perbuatannya. Pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 17, orang Yahudi diselamatkan. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai 19, bangsa Yahudi memperoleh kemenangan. Pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 32, Mordekai dan Ester menetapkan hari raya Purim. Pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 3, yaitu Mordekai mendapatkan kehormatan. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada langkah yang ketiga, di mana langkah ketiga ini adalah mencari bagian-bagian utama. Nah, di mencari bagian-bagian utama ini adalah kita mencari keterkaitan dari setiap pasal dalam Alkitab ini. Yang pertama, keterkaitan antara pasal 1 sampai pasal yang kelima, di mana di situ kami menetapkan bahwa dari pasal yang pertama sampai pasal yang kelima itu berbicara mengenai rencana untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Kenapa? Karena dalam pasal yang pertama sampai pasal yang kelima ini sebagian besar membicarakan tentang bagaimana cara untuk memusnahkan memusnahkan bangsa Yahudi. Di sini ada Haman yang dia berusaha, dia tidak menyukai bangsa Yahudi karena Mordekai, lalu ia berencana untuk memusnahkan bangsa Yahudi melalui ia meminta surat perintah dari Raja Ahasveros. Kemudian yang kedua adalah pembebasan bangsa Yahudi. Kenapa berbicara mengenai pembebasan bangsa Yahudi? Karena dari pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-10 ini kembali sebagian besar dari pasal-pasal ini membicarakan tentang bagaimana usaha Mordekai dan Esther, mereka bagaimana berusaha untuk membebaskan bangsa Yahudi dari ancaman Haman dan juga untuk membebaskan bangsa Yahudi dari masyarakat rakyat yang di Benteng Susan yang berniat untuk memusnahkan bangsa Yahudi ini. Oke, yang berikutnya. Kita masuk ke dalam langkah yang keempat, yaitu bagian yang keempat. Yang pertama, menjelaskan bagian-bagian utama dari setiap judul yang ada di langkah yang pertama, yaitu kami mengambil ketaatan terdapat dalam pasal pertama sampai pasal yang kedua. Kami mengambil ketaatan karena Ester, di mana Ester taat kepada Mordekai, taatnya karena dia tidak memberitahukan bangsanya kepada raja.
Yang kedua, kebaikan dalam pasal 3 sampai pasal yang keempat, di mana kami ambil kebaikan, di mana Mordekai melakukan kebaikan kepada bangsa Yahudi, di mana dia juga membela bangsa Yahudi, mempertahankan bangsa Yahudi supaya tidak dimusnahkan. Selanjutnya perjuangan, ini kami ambil pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh, perjuangan Mordekai dan Ester untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Pada saat itu juga Haman yang berniat jahat untuk memusnahkan bangsa Yahudi dihukum mati. Pasal yang ke-8 sampai 10 kami ambil isinya berkat, di mana berkat itu berupa kemenangan, dan di situ juga penetapan hari raya Purim, yaitu kemenangan bangsa Yahudi. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita akan masuk dalam langkah kelima, menentukan penekanan utama dalam kitab Ester. Setelah kami kelompok 5 membaca keseluruhan kitab Ester, kami menyimpulkan beberapa penekanan utama yang ditekankan dalam kitab Ester. Yang pertama itu adalah ketetapan. Ya, kenapa kami mengambil ketetapan? Karena di sini dalam kitab Ester sendiri banyak sekali terdapat ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh Raja Ahasuerus sendiri. Bagaimana kita melihat bahwa Raja Ahasuerus mengeluarkan peraturan-peraturan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, kita juga melihat bahwa ketika Haman menghasut Raja Ahasuerus, dia menfitnah bangsa Yahudi, bahwa bangsa Yahudi tidak menuruti atau tidak menaati peraturan yang diberikan atau yang ditetapkan dalam kerajaan Persia. Di situ Raja mengeluarkan peraturan untuk memusnahkan bangsa Yahudi sesuai dengan hasutan dari Haman, karena Haman benci atau panas hati kepada Mordekai. Jadi disitulah Raja mengeluarkan ketetapan. Nah, dan yang kedua, ketetapan apa yang dikeluarkan oleh Raja? Nah, setelah mengetahui kebenaran bahwa sebenarnya Haman itu berniat jahat kepada bangsa Yahudi, karena Ester sudah memberitahukan kepada Raja Ahasuerus bahwa Haman menfitnah bangsa Yahudi. Nah, disitulah Raja mengeluarkan suatu ketetapan, memberikan hukuman kepada Haman, dan juga dia memberikan ketetapan peraturan atau memberikan kebebasan bagi bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang hendak memusnahkan mereka, karena surat yang pertama atau ketetapan yang pertama itu sudah terlanjur dikeluarkan. Maka dari itu Raja mengeluarkan lagi surat untuk bangsa Yahudi agar dapat bisa mengalahkan orang-orang yang ingin memusnahkan mereka. Disitulah kami mengambil penekanan utama dalam kitab Ester ini adalah ketetapan. Nah, yang berikutnya adalah usaha. Di sini kita juga melihat banyak sekali usaha dari Mordekai dan Ester, bagaimana mereka hendak menyelamatkan bangsa mereka sendiri. Nah, di situ kita melihat usaha dari Mordekai ketika mengetahui niat jahat dari Haman ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Mordekai langsung cepat-cepat memberitahukan kepada Ester bahwa bangsa Yahudi akan dilenyapkan. Di situ kita melihat usaha dari Mordekai sendiri. Nah, dan dari Ester kita juga melihat bahwa Ester berpuasa, dia berdoa dan berpuasa agar bisa bertemu dengan raja, meminta raja supaya mengadakan perjamuan dengan Haman dan Ester dan dengan raja sendiri, agar Ester dapat memberitahukan kepada raja niat jahat dari Haman itu sendiri. Nah, di situ kita melihat ada usaha yang luar biasa dari Ester. Nah, itulah kami mengambil penekanan utama dalam kitab Ester yang berikutnya itu adalah usaha.
Nah, yang berikutnya itu adalah keselamatan. Di sini kami mengambil keselamatan karena pada ayat-ayatnya yang terakhir bahwa menariknya itu bangsa Yahudi tidak dimusnahkan, melainkan mereka melawan orang-orang yang hendak memusnahkan mereka karena surat itu sudah terlanjur dikeluarkan. Maka dari itu Raja mengeluarkan lagi surat agar bangsa Yahudi melawan orang-orang yang hendak memusnahkan mereka. Disitulah terjadi kemenangan. Bangsa Yahudi memperoleh kemenangan di mana mereka tidak dimusnahkan oleh orang-orang yang yang hendak memusnahkan bangsa Yahudi. Di situ juga kita melihat bagaimana penetapan Hari Raya Purim. Hari Raya Purim itu adalah hari raya pembebasan, hari raya kemenangan bagi bangsa Yahudi lepas dari maut. Nah, di situ mereka Mordekai dan Esther menetapkan Hari Raya Purim sebagai hari keselamatan, sebagai hari kebebasan bagi bangsa Yahudi. Ya, sekian. Selanjutnya. Oke, berikutnya di sini adalah pengulangan kata, yaitu kami sudah diskusikan bahwa pengulangan kata di sini adalah raja. Karena di sini berhubung tidak ada berapa kali disebutnya, kami sudah menghitung sekitar 180-an lebih jumlah kata raja tersebut. Nah, kenapa kami memilih raja? Karena raja di sini merupakan suatu berupa ketetapan yang dibuatnya, yaitu ketetapan bahwa semua laki-laki dalam rumahnya menjadi tuan. Lalu berikutnya itu di mana dalam ketetapan itu ada untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Nah, lalu berikutnya ada keadilan. Keadilan di sini yang di mana ketika Raja Ahasweros terancam dibunuh oleh Haman, lalu di situ pula Mordekai menyelamatkan Ahasweros dengan memberitahukan apa rencana dari Haman tersebut. Mordekai memberitahu kepada Esther, lalu Esther memberitahukan kepada Ahasweros dalam penyelamatannya. Lalu ketika itu pun juga pada setelah perjamuan yang kedua, yang dimana Haman di sini membuat tiang penyulaan untuk niatnya itu untuk membunuh Mordekai, yaitu menggantung di tiang tersebut. Dan kisahnya terbalik ternyata, gengs, yaitu Haman itu sendiri yang digantung dalam tiang penyulaan itu karena Ahasweros ini sudah mengetahui niat kejahatan kepadanya. Niat kejahatan Haman kepada Ahasweros. Lalu tindakan tersebut hal yang buruk akan dihukum, bahwa hal yang baik akan diberikan kehormatan. Lalu berikutnya ada pengabdian. Pengabdian di sini sebenarnya sudah mencakup suatu ketetapan dan keadilan, namun mencolok kepada keadilan. Karena raja tersebut harus menjalankan keadilannya kepada rakyatnya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada perbedaan yang kami dapatkan dari kitab Esther ini. Ada 3 hal, yaitu Ratu Wasti berbeda dengan Ratu Esther, rencana jahat kepada Raja Ahasweros berbeda dengan rencana jahat kepada Mordekai, kemudian penghormatan Mordekai oleh Raja Ahasweros berbeda dengan penghormatan Mordekai oleh bangsa Yahudi. Jadi di sini ada perbedaan di mana Ratu Wasti sendiri punya karakter yang tidak baik yang bisa dilihat pada pasal 1 ayat yang ke-11 di mana ia menolak perintah raja untuk datang ke perjamuan
yang sedang diadakan raja saat itu. Dan saat itu juga niat raja itu ingin memperlihatkan kecantikan dari Ratu Wasti, namun Ratu Wasti menolaknya. Sedangkan Ratu Ester kita bisa lihat dari awal dia mengikuti sayembara untuk menjadi ratu, di situ bisa dilihat bahwa setiap orang yang melihat dia merasakan karakter baik yang ada pada dirinya. Nah, sehingga ia disayangi. Nah, dari situ juga kita bisa lihat di mana dia juga taat kepada raja, tapi di saat yang sama dia juga menyayangi bangsa Yahudi. Saat mengetahui bangsa Yahudi saat itu akan dimusnahkan, maka dia berdoa dan berpuasa sehingga ia berani untuk menghadap Raja Ahasiweros. Nah, untuk rencana jahat kepada Raja Ahasweros itu bisa dilihat dari pasal 2 ayat yang ke-21, di mana saat itu Mordekai melihat Bigtan dan Teres yang merasa sakit hati kepada raja, namun tidak dijelaskan sakit hati karena apa, tapi intinya mereka sakit hati dan beriktihar untuk membunuh Raja Ahasiweros. Namun perihal hal tersebut sudah diketahui oleh Mordekai sehingga ia melaporkannya, dan saat diperiksa ternyata benar sehingga akhirnya mereka disulakan. Nah, sedangkan untuk rencana jahat kepada Mordekai itu karena Haman merasa panas hati saat melihat yang lain sujud dan menyembah kepada dia, karena dia saat itu sedang naik pangkat oleh Raja Ahasiweros, namun Mordekai tidak melakukan hal itu, sehingga sida-sida di sekitar situ pun juga berbicara kenapa dia tidak menghormati Haman, sehingga makin panaslah hati Haman saat itu dan merencanakan hukuman untuk Mordekai dengan mendirikan tiang penyula. Nah, untuk penghormatan Mordekai oleh Raja Ahasiweros sendiri itu bisa dilihat di mana ia mendapatkan penghormatan raja pertama kali saat ia memberitahukan perihal pembunuhan Raja Ahasiweros yang kemudian dilupakan. Nah, namun setelah dia melakukan hal baik lagi di pasal 10, ia pun menerima kebesaran dan karunia oleh Raja Ahasiweros karena segala perbuatannya yang gagah dan hebat. Nah, untuk penghormatan Mordekai oleh bangsa Yahudi sendiri berbeda dengan Raja Ahasiweros, di mana mereka di sini sangat menyukai Mordekai karena kebaikannya dan menganggap Mordekai sendiri sebagai pahlawan bagi bangsa Yahudi. Nah, kita masuk dalam kesimpulannya. Boleh ke atas lagi? Oke. Judulnya ini kami sudah merundingkan bahwa kitab Ester ini yaitu pemeliharaan Allah kepada umatnya. Tapi ada yang bertanya, loh kan di kitab Ester ini tidak menunjukkan satupun kata Allah atau Tuhan dalam kitab tersebut. Memang benar. Namun Allah ini memainkan peran di belakang panggung. Artinya artinya Mordekai dan Ester sebagai alat Allah untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, untuk menyelamatkan Ahasiweros, ya. Yang dimana Mordekai di sini telah menyelamatkan Ahasiweros dari ancaman bunuh dari si Haman ini, dan juga Mordekai juga dan Ester menyelamatkan bangsa Yahudi, ya apa yang sudah ditetapkan oleh Raja Ahasiweros tersebut untuk dimusnahkan bangsa Yahudi ini. Nah, dalam bentuk ini adalah bahwa pemeliharaan Allah ini sungguh nyata dalam umatnya, walaupun memang di sini tidak ada disebutkan satupun kata Allah.
kalian tetap memainkan peran. Oke, demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau ada kesalahan, mohon dimaklumi karena kami di sini hanya belajar.